Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka di kesempatan kali ini, saya, Laras Septiatomi, dengan NPM 2306232936 akan membahas hal-hal terkait sistem perpajakan di Indonesia guna memenuhi tugas saya. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Namun, pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pola perpajakan masih menggunakan tata cara kolonial Belanda dalam penerapannya, sehingga menyebabkan kebingungan di masyarakat pada saat itu. Dan sistem kolonial ini juga menimbulkan ketidakefektifannya pendapatan negara dari sektor pajak. Maka dari itu, diperlukan suatu perubahan untuk mengefektifkan sistem perpajakan di Indonesia. Pengefektifan pendapatan negara dari pajak telah dilaksanakan pemerintah sejak digalakannya tax reform di Indonesia, di mana sejatinya tujuan utama pembaruan pajak ini seperti yang dikemukakan oleh dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1983 di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang intinya sebagai berikut. Perubahan tata cara perpajakan Indonesia pasca Presiden Soeharto tersebut mengimplikasikan pergeseran landasan pajak, di mana dahulu pada zaman kolonial pemungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah jajahan. Sedangkan dalam alam kemerdekaan, pengurutan pajak dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itulah, maka pajak merupakan realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bersama, mengandung sifat kegotong royongan dan kekeluargaan yang juga terdapat pada Pancasila. Landasan hukum pajak tercantum dalam pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ketiga, di mana pasal ini diturunkan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik. Dalam perpajakan di Indonesia mengenal 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding Tax System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang, dan sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak tersendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terhutang, dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Sistem ini biasanya digunakan untuk jenis pajak penghasilan atau PPh. Withholding Tax System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, yaitu bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Ciri-ciri sistem ini adalah pihak bertiga berkewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Berdasarkan ketiga tata cara tersebut, hanya self-assessment system aja yang memberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk menentukan besar pajak terhutang, pendaftaran pajak, dan pelunasan pajak. Dengan fleksibilitas tersebut, memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban akan pajak tanpa adanya peraturan yang terlalu ketat. Mengingat pada dasarnya pajak adalah wujud bakti rakyat kepada pemerintah yang bersifat kegotong royongan. Tidak terelakkan bahwa pajak yang dibayarkan kepada fiskus pun berguna untuk pembangunan bangsa. Secara umum, terdapat 5 hal yang dapat mengakhiri pajak, yaitu yang pertama pembayaran atau pelunasan, yang kedua kompensasi, yang ketiga penghapusan utang, yang keempat daluarsa, dan pembebasan, di mana kelima hal tersebut tentunya memiliki konsekuensinya masing-masing.
Melihat tata cara pelunasan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik, pada pasal 3 ayat 1 terdapat 4 jalur penyetoran pajak penghasilan, antara lain teller bank atau pos prestasi, anjungan tunai mandiri, internet banking, dan ADC atau Electronic Data Capture, di mana keempat cara tersebut memiliki tata cara masing-masing dan tentunya di bawah perlindungan hukum. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu adalah fungsi pajak. Adapun fungsi pajak digolongkan berdasarkan dua paradigma, yaitu paradigma klasik dan paradigma kontemporer, di mana paradigma tersebut mengatur serangkaian sistem perpajakan yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah fungsi pajak sebagai paradigma klasik, di mana hal tersebut mengatur fungsi pajak sebagai anggaran atau budgeter dan fungsi mengatur yaitu regulerer. Yang kedua adalah fungsi pajak sebagai paradigma kontemporer yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber penerimaan negara yang aman, murah, dan berkelanjutan. Selain itu, sebagai instrumen keadilan dan pemerataan, sebagai instrumen kebijakan pembangunan, sebagai instrumen ketenagakerjaan, dan yang terakhir, sebagai instrumen kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Demikian pembahasan mengenai pajak pada kali ini. Mudah-mudahan apa hal yang saya sampaikan dapat berguna bagi masa depan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.